Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baik, untuk materi pertama yaitu pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Nah, alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya ada filosofi paradigma metodologi riset. Nah, yang pertama ada paradigma fungsionalis, yang mana paradigma fungsionalis ini sering juga disebut dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut dengan paradigma utama. Metodologi riset yang digunakan oleh para fungsionalis mengikuti metodologi yang digunakan dalam ilmu alam. Penganut aliran ini melakukan deskripsi atas variabel, membangun dan menyatakan hipotesis, mengumpulkan data kuantitatif, dan melakukan analisis secara statistika. Selanjutnya yang kedua ada paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Menurut Shaw pada tahun 1986, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sedangkan menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penanaman atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Paradigma interpretif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah untuk menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Nah, terdapat aliran riset dengan pendekatan interpretif ini. Yang pertama ada tradisional, yang menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua ada metode Foucauldian, yang menganut teori sosial dari Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut dengan ekhistorikal atau antiquarian. Selanjutnya yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai dan keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini yang memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya yang keempat ada paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dan Van Schools dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan, yang diartikan sebagai interaksi berdasarkan kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, misalnya kebutuhan akan sistem informasi manajemen.
Yang kedua, yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, misalnya pemilihan sistem yang akan dipakai atau konsultan mana yang diminta untuk merancang sistem bukan merupakan interaksi sosial yang alami karena sudah mempertimbangkan berbagai kepentingan. Selanjutnya yang kelima ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak tepat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Selanjutnya ada paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Mathesis pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses teknis penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Selanjutnya ada peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama ada audit. Riset audit menyarankan suatu hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami dan baik sementara riset yang dikembangkan dalam audit. Sebagai contoh, hubungan kemampuan dan peran latar belakang merupakan aspek dari hubungan antara pengalaman dan kinerja yang hanya memperoleh sedikit perhatian dan penerimaan dalam literatur audit. Sementara riset akuntansi keperilakuan dalam bidang manajerial telah dipelajari dengan lebih rinci. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas sehingga sulit untuk diidentifikasikan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa terbatasnya pemrosesan informasi yang tidak mendorong lebih banyak dilakukannya riset akuntansi keperilakuan merupakan pernyataan yang menarik. Secara jelas, pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Terdapat beberapa alasan mengapa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang pertama, karena riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Yang kedua, alasan mengapa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan riset yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan perluasan pengetahuan yang mendasar hubungan dan pengujian dalam konteks yang baru. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan subbidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan untuk membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi akuntansi yang lebih awal sekalipun. Selanjutnya ada perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Bermacam-macam variabel yang diuji sering dengan hasil campuran, menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah hasil yang kompleks. Yang keenam ada pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi yang merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Nah, terdapat beberapa kombinasi dari tiga faktor utama. Yang pertama ada para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan dalam kedua jurnal di atas. Kedua,
Beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Nah, yang ketiga, minat pembaca dalam bidang ini telah meningkat. Selanjutnya ada materi tentang perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasional terhadap perilaku. Selanjutnya ada teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Bisa dipastikan bahwa bisnis tanpa memperdulikan besar kecilnya biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Agar lebih memahami teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan, berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai yang pertama ada hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan, maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.